Halo Gemini, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kalau ini kita buat general reading untuk membacakan pesan-pesan semesta buat kamu di bulan Mei. Tapi ingat, ini nggak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling, ataupun konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini ya. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ataupun di video channel. Sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, di sini aku akan tarik 3 kartu dari tarot buat kamu dan ambil yang resonate aja ya, karena ini sifatnya general ya. Pesan semesta untuk kamu di bulan Mei untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Gemini ya. Pesan-pesan untuk kamu di Mei ini apa? Oke, di sini ada Seven of Pentacles. Aku merasa kamu akan memetik dari hasil kerja keras kamu ya. Jadi apa yang kamu tanam sebelumnya itu akan kamu tuai juga gitu loh ya. Buah kesabaran kamu selama ini, kamu menunggu, kamu juga dengan gigih ya atau giat berjuang untuk mencapai tujuan kamu. Dan di sini ada hasil yang dapat kamu nikmati atau kamu petik gitu. Dan aku juga ngerasa untuk beberapa orang masih butuh kesabaran ya. Mungkin kamu lagi sedang menunggu, misalkan ya, menunggu mungkin panggilan kerja, atau kamu menunggu buah dari kerja keras kamu ya. Kayak kamu mungkin ngerasa apa yang sedang kamu kerjakan saat ini kok belum berbuah ya, kayak belum ada hasil ya, kayak gitu loh. Padahal kamu sudah cukup lama mengerjakannya ya. Ini aku contohkan di karir ya, di karir pekerjaan ada kaitannya uang kayak gitu ya. Tapi bukan tidak ada hasil, dan mungkin kamu ngerasa jenuh gitu ya, kok kayak gini terus. Mulai mungkin hilang, kadang-kadang kayak hilang gitu loh rasa percaya diri, kok kayak gini terus ya gitu. Kapan ya aku bisa menikmati hasilnya, atau aku bisa melihat hasilnya gitu ya, atau hasil yang kamu inginkan misalkan. Oke, di sini kamu masih harus sabar ya. Bukan tidak ada hasil, tapi kamu kayak harus bersabar dulu gitu ya. Masih perlu bersabar karena apa yang kamu kerjakan itu butuh proses. Nah, di saat waktu-waktu seperti ini, coba deh kamu evaluasi ulang, evaluasi kembali apa yang sudah kamu kerjakan. Mungkin ada hal yang perlu dirubah ya, ataupun mungkin ada sesuatu hal juga yang perlu diperbaiki misalkan. Nah, kayak gitu loh ya. Seperti itu. Jadi jangan menyerah. Di sini bukan tidak ada hasil, tapi kayak butuh proses, belum gitu loh. Kamu masih harus sabar, istilahnya tuh kayak gitu. Oke, kita lihat lagi di sini. Oke, di sini ada Ace of Cups. Ini berita bagus ya. Aku melihat di sini mungkin akan ada seseorang yang entah ini memberikan bantuan ke kamu. Kalau misalkan ada beberapa di antara kamu yang membutuhkan bantuan ya, perlu bantuan, mungkin ada seseorang yang menawarkan bantuan. Tapi bantuan ini macam-macam ya, bisa ya dia tersedia untuk kamu gitu ya, untuk membantu kamu entah. Tapi kalau di sini aku lihat mungkin bukan dalam bentuk uang ya, tapi kayak entah dia itu membantu kamu, tersedia buat kamu secara emosional, yang dimana mungkin kamu butuh curhat, atau mungkin kamu butuh seseorang yang kayak tolong ya cariin aku kerjaan. Nah, istilahnya tuh kayak gitu, misalkan seperti itu gitu ya. Apapun itu di sini ya, yang jelas akan ada seseorang yang akan menawarkan bantuan sama kamu atau bantuan untuk kamu gitu. Di sisi lain di sini aku juga merasa untuk beberapa orang akan merasa terpenuhi secara perasaan atau emosional, dan mungkin kamu akan merasakan jatuh cinta atau dicintai oleh seseorang ya. Kalau misalkan kamu single ya, kamu siap-siap, di sini ada tawaran cinta baru buat kamu.
seseorang yang bikin kamu merasa berbunga-bunga, merasa jatuh hati atau jatuh cinta kayak gitu ya. Ada juga yang mungkin seseorang mengungkapkan perasaannya ke kamu ya, orang yang mungkin udah lama suka sama kamu atau cinta, punya perasaan sama kamu gitu ya, dan dia akan mengungkapkan isi hatinya ke kamu. Three of Cups, wow, ada perayaan di sini yang aku lihat. Bisa ini yang seperti bang tadi, karena ada hasil dari kerja keras kamu ya. Nah di sini mungkin kamu akan merayakan dengan teman-teman kamu ya, atau rekan kerja bisnis bisa gitu, karena apa yang kamu kerjakan membuahkan hasil kayak gitu ya. Ada kesuksesan di sini, dan aku juga merasa di sini akan ada reuni juga ya, reuni dengan mungkin temen ya, teman lama bisa teman baru, reuni dengan teman lama yang kalian tuh mungkin ketemu kembali gitu ya. Dan ini bikin kamu, karena Three of Cup ini juga menandakan bahwa mungkin dia adalah soulmate kamu, jadi teman dekat gitu ya. Udah lama mungkin kalian nggak reuni bareng gitu ya. Nah sekali ketemu tuh kalian seneng gitu loh, kalian happy gitu, karena teman baik itu kan membawa keceriaan ya, kegembiraan gitu, walaupun mungkin selama ini kalian nggak pernah ketemu atau jarang ketemu gitu. Nah sekali ketemu tuh kalian fun banget kayak gitu loh ya. Dan untuk beberapa orang seperti yang tadi, mungkin ini teman baru, kamu akan menemukan teman-teman atau orang-orang yang satu frekuensi dengan kamu gitu. Dia memiliki kecocokan dengan kamu gitu, kayak sefrekuensi gitu loh. Dan disinilah ada energi keceriaan, sukacita, gembira kayak gitu ya, seperti itu. Dan ya untuk beberapa orang, mungkin orang lama di sini yang akan ketemu lagi sama kamu ya, ada kaitannya yang tadi ya, mengungkapkan perasaan atau isi hatinya gitu ya. Bisa ini orang lama atau bisa ini orang memang orang lama ini maksudnya ya seseorang yang dulu pernah mungkin pacaran sama kamu, apapun itu gitu ya. Tapi bisa juga memang orang ini mungkin bukan pacar juga, tapi udah lama punya perasaan sama kamu dan mungkin baru bisa gitu ya untuk bertemu atau mengungkapkan perasaannya dia ke kamu, seperti itu ya. Kemudian kita lihat dari oracle-nya, mungkin ini bisa menjawab pertanyaan kamu kalau kamu punya pertanyaan dari angel answer ini. Tapi bisa juga mungkin ini menjadi pesan, saran, nasihat buat kamu ya, untuk situasi dan kondisi kamu saat ini ya, saat kamu lihat reading ini. If you believe, di sini, jika kamu percaya, apa yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin. Ini aku juga merasa ada kaitannya dengan ini ya, timing ya, Seven of Pentacles. Kayak apa yang kamu kerjakan itu kamu ngerasa kayak udah jenuh gitu loh, kok kayak gini terus ya, kamu kayak ngerasa nggak cukup gitu, atau bahkan mungkin ada hasil sedikit jadi kayak ngerasa kurang, nggak cukup gitu loh untuk kamu nikmati, istilahnya tuh kayak gitu. Nah di sini diminta untuk meyakini, mengimani ya, percaya aja gitu, dipercayai bahwa kamu bisa sukses di sini dengan kerjaan kamu itu ya, kamu bisa makmur di sini kayak gitu loh ya. Di saat ini tuh yang kamu butuhkan adalah keyakinan atau kepercayaan ya. Jangan hilang keyakinan. Apa yang tidak mungkin itu bisa saja mungkin di sini gitu loh ya. Jadi if you believe, percayai, jika kamu percaya gitu loh ya, kamu bisa, kamu bisa ya, keinginan kamu akan terwujud, kamu bisa sukses di sini gitu ya. Apapun itu di sini ya. Kalau ada kaitannya dengan pekerjaan yang seperti yang bilang tadi, itu seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin ini ada kaitannya dengan percintaan kamu ya. Kamu diminta untuk meyakini atau mempercayai gitu loh. Apa yang tidak mungkin itu bisa saja jadi mungkin gitu ya. Aku contohkan nih gini, kamu mungkin kayak nggak yakin gitu loh bisa menemukan orang yang pas atau menemukan cinta baru yang seperti yang kamu harapkan gitu ya, berkomitmen dengan kamu, setia dengan kamu ya, pasangan yang baik, yang terbaik buat kamu. Nah kayak gitu, mungkin ada keraguan di situ gitu, kayak kamu nggak yakin bisa dapet gitu loh, karena ya itu
ada situasi yang mungkin menghancurkan kamu, menghancurkan keyakinan kamu, kepercayaan kamu, sehingga kamu gak yakin lagi gitu loh ya. Nah, makanya di sini kamu diminta untuk meyakini apapun bisa terjadi gitu loh. Ya, apapun bisa terjadi. Tidak ada yang tidak mungkin gitu ya. Apapun bisa jadi mungkin gitu loh. Ya, jadi percayai aja. Berpikiran positif saja gitu. Kemudian kita lihat dari segi percintaan ya, untuk pesan yang single dulu di sini. Oke, untuk yang single, apa yang tidak mungkin itu bisa jadi mungkin ya. Jadi kamu harus percaya gitu loh. Apa yang mungkin menurut kamu mustahil, bisa saja tidak gitu. Tidak mustahil gitu. Di sini ada express your love, oke. Express your love. Ekspresikan cintamu atau ekspresikan diri kamu ya. Untuk kamu yang single di sini, mungkin ada seseorang atau kamu ya, bisa vice versa. Bisa seseorang, bisa kamu, kayak ya seperti yang tadi, kayak memendam perasaan gitu ya, menyembunyikan atau memendam perasaan udah nahan lama gitu, dan di sini akan mengekspresikan perasaannya gitu, ingin mengungkapkan perasaannya. Ya, ini konfirmasi dari Ace of Cups tadi ya, yang aku bilang gitu. Mungkin kamu akan reuni, ketemu lagi, entah ini mantan ya, seseorang yang dulu pernah terkoneksi dengan kamu ya, tapi bisa juga memang orang di sekitar kamu yang dia punya perasaan gitu ya, belum sempat ngomong, belum sempat mencurahkan isi hatinya, tapi orang ini punya perasaan sama kamu gitu, dan orang ini mungkin kayak menunggu momen yang pas atau yang tepat seperti itu ya. Tapi kalau ini kamu ya, kamu kayak diminta gitu ya, kalau memang kamu yang memendam perasaan sama seseorang ya, kamu harus mengutarakan gitu ya, mengekspresikan. Atau kamu menyukai seseorang, naksir seseorang, coba untuk kamu deketin dia ya. Naksir sama seseorang ya, coba nih kenalan sama dia dulu gitu. Nggak mungkin kan kamu langsung ngomong cinta atau sayang atau suka gitu kan. Nah, deketin dulu nih dengan kenalan atau berteman dulu kayak gitu. Atau misalkan kamu ngajakin ketemuan, jalan makan bareng kayak gitu dulu ya, istilahnya tuh kayak gitu, kayak pendekatan awal seperti itu ya. Kemudian kita lihat untuk yang berpasangan. Free yourself, bebaskan diri kamu. Oke, di sini aku merasa untuk yang berpasangan ini mungkin hubungan kamu ngerasa stuck ya, gak berjalan, atau kamu gak tahu harus gimana nih gitu. Kalau misalkan ini kamu masih berhubungan dengan pasangan kamu ya, kamu tuh kayak ngerasa mau putus nggak bisa gitu ya, mau lanjut kayak gimana kayak gitu loh ya. Ada pikiran-pikiran yang sebenarnya kamu nggak nyaman di sini gitu loh ya. Coba deh di sini apa sih yang membuat kamu merasa seperti itu gitu loh. Kalau misalkan kamu sudah nggak bisa ya, hubungan kamu memang nggak berprogres, nggak berproses dengan baik dengan pasangan kamu ya, kamu harus membebaskan diri. Jangan seperti itu terus, apalagi kalau misalkan ini ada kaitannya dengan orang ketiga ya, atau cinta segitiga gitu ya. Pasangan kamu mungkin memiliki seseorang yang lain di sini ya, dan kamu kayak nggak bisa nerima dia yang seperti itu, tapi mutusin juga sulit. Nah, ini kamu harus melihat realitanya gitu ya. Kalau memang nggak bisa, udah nggak bisa atau ngerasa nggak ini, nggak usah dipaksa-paksain gitu loh ya. Jangan takut untuk bergerak ya, atau jangan takut untuk maju gitu. Karena kalau kamu tetap diam, kamu tetap di situ ya, kamu akan muter-muter di situ terus gitu loh. Hubungan kamu akan seperti itu terus gitu, nggak ada perubahan. Percuma kalau kamu berubah tapi pasangan kamu nggak berubah gitu loh, nggak bisa berubah. Kamu menunggu dianya berubah ya. Karena di sini nggak ada yang bisa menolong kamu selain diri kamu sendiri. Makanya ambil lagi kendali atas hidup kamu, gitu, ya. Tapi ada juga yang di sini mungkin bukan seperti itu ya. Ambil yang resonate aja. Tapi kayak lebih ke
overthinking sih, lebih ke overthinking untuk beberapa orang ya, lebih ke overthinking. Mungkin kamu dengan pasangan gak komunikasi saat ini ya, ada situasi di mana kamu mungkin gak komunikasi, kamu diem, pasangan kamu diem, seperti itu ya, makanya kamu stres di sini. Kamu ingin ini juga gengsi gitu ya, ingin memulai juga gengsi, sedangkan pasangan kamu juga nggak ada effort apa-apa. Nah kayak gitu loh, ada stress overthinking yang kamu rasakan. Coba deh, apa yang membelenggu pikiran kamu atau hati kamu itu bebaskan gitu. Kalau memang kamu punya problem, punya masalah di sini, coba bicara sama pasangan kamu atau ngomong gitu loh ya. Kalau memang kamu harus berakhir hubungannya, ya udah akhir aja gitu, jangan dibiarkan seperti ini gitu, menggantung, karena itu rasanya kayak nggak enak gitu loh. Kamu kayak bermain dengan pikiran kamu sendiri, kayak ya menganalisa sendiri gitu ya, jangan-jangan dia sudah punya seseorang, jangan-jangan dia selingkuh, kemudian juga jangan-jangan dia begini-begini, pokoknya ada pikiran negatif gitu loh di sini, di pikiran kamu, mengganggu pikiran kamu seperti itu ya. Kemudian juga ada keraguan-keraguan yang kamu rasakan, kalau misalkan kamu ngomong dulu nanti gimana gitu ya, kayak ada gengsi, ada ego juga di dirinya kamu gitu. Oke, seperti itu. Makanya di sini clearkan ya, tanya dulu di dalam hati apa maunya kamu. Kalau kamu pengen baikan sama pasangan, ya beranikan diri untuk bertindak atau effort ketemu sama orangnya gitu loh. Kalau memang hubungannya harus kalau memang kamu udah sepertinya nggak bisa, ya mau nggak mau akhiri aja gitu loh, jangan dipaksakan gitu. Oke, karena di sini bottomnya ada calling in your soulmate ya, kayak kontak, nggak ada komunikasi gitu loh ya, dan kalian saling diam di sini, bermain dengan pikiran masing-masing, itu nggak sehat ya, seperti itu. Jadi ambil kendali atas hidup kamu, ambil kendali lagi gitu loh atas diri kamu, hidup kamu gitu, jangan dikendalikan oleh pikiran kamu. Beranikan diri seperti itu untuk ya mungkin kontak dulu atau ketemu dulu gitu, ngomong sama pasangan gitu. Oke. Kadang-kadang masalah itu nggak bisa ya hanya diselesaikan dengan diam, itu nggak bisa. Mungkin ya ada beberapa orang itu diam itu yang terbaik, begini-begini ya. Kamu harus tahu posisinya seperti apa gitu. Memang ada yang lebih baik diam gitu ya, tapi ada yang memang harus komunikasi gitu loh ya, biar tidak mengganggu kesehatan mental kamu sendiri gitu. Karena kalau orang diam itu kan diabaikan terus, ada problem diabaikan terus, gak dihadepin, mendem perasaan, ada yang sesuatu yang ingin diomongin tapi gak diomongin, menekan di dalam, itu rasanya gak enak gitu loh. Justru itu bikin kamu tuh kayak pikirannya kemana-mana, emosinya gampang meledak gitu, seperti itu. Jadi harus dibuang kan, diluahin gitu ya, jangan justru jadi bumerang suatu saat nanti gitu. Oke, jadi di sini lakukan sesuatu ya, atau effort gitu, calling ya, coba kontak gitu. Tapi ini bisa energi pasangan kamu ya, bisa vice versa gitu ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf, ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami dan ambil yang resonate. Terima kasih, sampai jumpa.